Perkenalkan, nama saya Davin Saneritama dengan NIM 20121700. Kali ini saya akan mempresentasikan perancangan sistem marketplace untuk penjualan pakaian berbasis website. Ini pendahuluan. Pada zaman sekarang kemajuan sudah sangat pesat di dunia ini, yang menuntut banyaknya perusahaan agar mengikuti kemajuan teknologi yang ada di dunia ini, dan cara menjadi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dalam berjualan. Misalnya toko-toko yang biasanya menawarkan barang kepada pelanggannya dan cara menarik pelanggan agar datang langsung ke toko tersebut. Namun hal itu sudah tidak diperlukan lagi, mengingat zaman yang sudah semakin maju dan dibantu dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sekarang untuk membeli sebuah barang, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke tempat atau ke toko-toko tersebut. Karena dengan jika toko-toko sudah bergerak di bidang e-commerce, masyarakat yang ingin membeli barang bisa langsung membeli tanpa harus datang ke tempatnya langsung, dan bantuan komputer maupun smartphone yang sudah terkoneksi ke dalam internet. Dan itu akan memudahkan masyarakat jika ingin membeli barangnya tanpa membuang waktu. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana cara penjual bisa menjualkan berbagai produknya dan cara mudah dan diakses oleh masyarakat luas. Perbandingan dengan cara berjualan yang masih konvensional dengan era sekarang ini adalah kita dapat menjualkan barang-barang kita dengan cara lebih leluasa dan meringankan beban para pembeli. Jika ingin membeli barang tidak perlu lagi datang ke toko tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya para penjual di zaman sekarang ini sudah bisa menggunakan metode e-commerce yang merupakan salah satu sistem yang banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin berbelanja namun tidak ada waktu untuk membeli barang secara langsung. Oleh sebab itu, adanya toko online yang merupakan suatu terobosan tersendiri di dalam ilmu teknologi. Nah, seterusnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi masih terjadinya penjualan yang dilakukan secara offline atau konvensional. Yang kedua, minimnya minat pengunjung atau masyarakat yang ingin membeli barang atau produk. Dan yang ketiga, dengan menggunakan sistem yang masih offline bisa menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakefisienan dalam berjualan. Dan yang seterusnya ada flowchart dimulai, dan setelah itu ada login, mencari barang yang diinginkan. Setelah itu memilih barang, setelah itu memasukkan barang ke keranjang, check out, dan setelah itu yakin dengan barang yang akan dipilih. Bila tidak, akan kembali ke bagian keranjang, dan bila ya, pengguna akan mengisi nama dan alamat tujuan, dan setelah itu memilih metode pembayaran. Bila dikonfirmasi, barang akan dikemas oleh penjual. Setelah itu barang dikirim oleh kurir dan akan diantar sampai ke tempatnya. Setelah itu selesai. Dan ini ada activity diagram. Customer mengakses halaman web. Sistem menampilkan halaman web. Setelah itu customer akan memilih baju, dan sistem menampilkan info dan harga. Dan customer mengisi data pembeli dan akan melakukan pembelian. Setelah itu sistem akan mengkonfirmasinya dengan melakukan dengan pembelian berhasil. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan pelayanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional yang digunakan pada sistem informasi penjualan ini adalah yang pertama, fasilitas untuk mengelola data pengguna. Kedua, ada fasilitas untuk mengelola data barang. Ketiga, fasilitas untuk mengelola data penjualan. Keempat, fasilitas untuk mengelola data pembelian. Kelima, ada fasilitas untuk mengelola data pemasok. Keenam, ada pengguna. Setelah itu ada DFD atau data flow diagram activity. Konsumen melakukan pendaftaran member. Konsumen melakukan pembelian barang. Konsumen mendapatkan nota atau kwitansi untuk bukti pembayaran. Pemilik atau admin dapat melihat laporan data barang, laporan penjualan, dan laporan persediaan barang. Dan ini ada diagram konteksnya begini.
sistem marketplace, konsumen meneruskan ke sistem marketplace penjualan baju dan penjualan dilakukan oleh pemilik. DFD level 0. Ini ada konsumen, memasukkan data konsumen saat proses pendaftaran member dan laporan data konsumen masuk ke pemilik. Setelah itu konsumen memasukkan data login dan nota di proses pembelian barang, dan pemilik mendapatkan data barang dan data penjual. DFD level 1 untuk proses 1.0 pendaftaran. Konsumen memasukkan data konsumen dan mencek kelengkapan data konsumen dan data konsumen di anggota, cek data konsumen di pemilik toko. DFD level 1 untuk proses 2.0 pembelian barang. Konsumen melakukan login dan dilakukannya pengecekan barang, dan barang juga di sini melakukan pengecekan barang, dan setelah itu input data pemesan, setelah itu dilakukannya pembayaran, setelah itu penjualan, cek data penjualan dan masuk ke pemilik. Dan di sini setelah terjadinya penjualan tercetak nota yang akan masuk ke konsumen. Dan setelah itu ada DFD level 2 untuk proses 2.4. Konsumen input data pembayaran, dan setelah itu pemesanan akan masuk ke sini juga, input data pembayaran, dan data pembayaran akan di ACC data pembayarannya. Pemilik juga akan masuk ke sini. Setelah itu data penjualan masuk ke input data penjual, dan setelah itu ada penjualan. Setelah itu ada rancangan database. Yang pertama ada tabel admin yang berguna untuk mengakses fitur admin di dalam web untuk mengatur data web di website. Dan field untuk tabel adminnya ada username dan password. Kedua, tabel pemesan bersihkan data dari user atau pemesan dari produk-produk yang ada di website penjualan toko tersebut. Dan field untuk tabel toko pemesan ada nomor pemesan, tanggal, nama, alamat, nomor HP, JK, nomor KTP. Dan yang ketiga, tabel produk. Ini bersihkan data dari produk-produk yang dijual di website marketplace. Dan field untuk tabel produk ada ID barang, nama barang, harga, stok, size, warna, dan gambar. Dan keempat ada tabel terima transfer, yaitu yang berisikan data dari yang diterima dari pembelian pemesan. Dan field untuk tabel terima transfer ada nomor pemesan, tanggal, nomor penerima, nomor rekening, atas nama, dan jumlah. Setelah itu yang terakhir ada tabel detail pemesan. Ini berisikan rincian dari produk yang telah dipesan oleh user atau pemesan. Dan field untuk tabel detail pemesan ini ada ID barang, nomor penerima, kode pro, dan KTY. Dan ini ada rincian untuk tabel rancangan database tersebut. Dan ini sekian untuk presentasi saya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir.